Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku kelas 6 SD Permata Mulia. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-temanku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada tema pada pelajaran bahasa Inggris, ya. Yaitu tepatnya pada chapter kelima, ya, yang dengan judul How Much Does It Cost, dimana nanti yang akan kita belajar adalah yang pertama yaitu offering or accepting help atau menawarkan dan menerima bantuan. Terus yang kedua itu ada asking someone to do something, yaitu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Hanya juga ada asking for price, yaitu menanyakan harga. Terus juga ada asking for bargain and quantity, atau artinya yaitu bertanya atau menawar, ya, untuk menawar, bertanya untuk penawaran dan bertanya untuk kuantitas atau jumlahnya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, mari kita pertama, ya. Ya, di sini kita akan berfokus untuk belajar yang pertama itu asking for someone, ya, untuk bertanya kepada seseorang nih, ya, bagaimana entah apapun pertanyaannya, ya, kita tetap harus berlaku sopan, ya. Nah, dimana di sini ada beberapa yang Pak Guntur contohkan, ya, seperti yang ada di layar kalian ini, ya, dimana untuk bertanya atau menawarkan sebuah bantuan kita bisa mengucapkan can I help you, ya, dapatkah saya membantumu, ya, dan jawabannya itu of course, ya, tentu saja. Ya, selanjutnya yang seandainya kita mau bertanya harganya, ya, kita bisa menggunakan ini dua ini, ya, yaitu how much is it, ya, atau juga yang keduanya yaitu how much does it cost, berapa harganya. Nah, itu sama artinya, ya. Di sini juga ada jawabannya juga sedikit berbeda, ya. Sebenarnya tergantung dengan apa yang kita gunakan, ya. Di sini ada it is bla 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 dan juga ada it cost bla bla bla, ya. Selanjutnya yaitu kita akan bicara tentang quantity of things, ya, quantity of things atau jumlah suatu benda, ya, dimana biasanya kalau kita menyebutkan jumlah suatu benda apabila lebih dari satu, kita akan benda tersebut kalau dalam bahasa Inggris akan kita tambahkan huruf S atau ES di belakangnya, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa jumlahnya itu lebih dari satu. Akan tetapi ada beberapa yang kata benda yang tidak bisa kita tambahkan S atau ES apabila lebih dari satu jumlahnya, ya, yaitu di sini kita tapi yang bisa dihitung, ya, yaitu wadahnya, ya, atau bentuknya atau dan yang lainnya seperti itu, ya, teman-teman, ya. Jadi beberapa kata atau benda ini berarti termasuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, ya, dimana di sini Pak Guntur sediakan beberapa, ya, yaitu yang pertama ada a bar of, a box of, a bottle of, a bag of, a bunch of, a dozen of, a roll of, a slice of, a kilo of, and a can of, ya, and etc. dan yang lain-lain. Dimana di sini artinya, ya, ada di sebelah kalian, ya, ada di sebelahnya di sini, ya, yaitu sebatang, sekotak, sebotol, sekantong, seikat, selusin, segulung, seiris, sekilo, sekaleng, dan yang lainnya, ya. Ini Pak Guntur sediakan contohnya per itemnya, ya. Di sini Pak Guntur gunakan untuk apabila untuk menyatakan bahwa jumlahnya itu satu, kita bisa menggunakan kata depannya itu one, yang artinya satu, atau a yang sama, ya, artinya one sama a itu sama, ya. A bar of chocolate atau artinya yaitu sebatang coklat, ya. Selanjutnya juga ada a box of milk, ada a bottle of ketchup, ada a bag of detergent, a bunch of spinach, dan juga terus ada a dozen of egg, ada a roll of tissue, a slice of cake, a kilo of sugar, a can of sardines, and etc. Ya. Selain itu apabila jumlahnya itu lebih dari satu,
ya, atau lebih wadahnya itu lebih dari satu. Yang kita tambahkan itu adalah kata wadahnya ya, kata benda wadahnya, bukan kata benda isinya ya. Jadi di sini contohnya ya, udah Pak Guntur sediakan juga, yaitu 5 bars of chocolate ya. Dimana di sini yang ditambahkan itu bukan coklatnya atau isinya ya, akan tetapi bentuknya ya, atau wadahnya itu bars ya, bars atau batang ya, sebatang 5 batang coklat. Selanjutnya ada 3 boxes of milk. Nah, yang artinya di sini yaitu ada 3 boxes of milk, berarti ada 3 kotak susu. Selanjutnya juga ada 10 bottles of ketchup, 4 bag of detergent, 7 bunches of spinach, 11 dozens of egg, 6 rolls of tissue, egg slices of cake. Terus juga ada 9 kilos of sugar, 3 cans of sardines, and etc. ya. Hanya untuk bertanya sebuah harga saat kita membeli, tentunya kita akan menyebutkan harga dengan nominal ya. Nominal ini berarti menggunakan angka ya. Di sini Pak Guntur akan kita pelajari angka-angka dalam bahasa Inggris ya. Perlu kalian ketahui bahwa dalam bahasa Inggris terdapat 4 macam angka ya. 4 macam angka. Yang pertama itu ada cardinal, kedua ada ordinal, dan ketiga ada multiple, dan yang terakhir ada fraction ya. Dimana di sini kalau untuk cardinal yaitu angka atau bilangan asli ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ya. Sedangkan ada ordinal ya, kalau ordinal ini menunjukkan tingkatan ya, pertama, kedua, ketiga. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada first, second, third, fifth, ninth, dan yang lainnya ya. Dimana di sini selanjutnya yaitu multiple. Dimana untuk multiple di sini untuk menunjukkan seberapa sering kita melakukannya ya. Berarti untuk menunjukkannya itu biasanya kita menyebutkannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya ya. Dimana di sini untuk dalam bahasa Inggrisnya sekali itu once, 2 kali itu twice, ya 3 itu 3 times. Dimana nanti seterusnya untuk yang dimulai dari angka 3 dan seterusnya itu akan menggunakan tambahan times di akhir. Berarti formatnya yaitu cardinal ditambahkan belakangnya itu times ya. Selanjutnya yaitu ada fraction number, yaitu bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan di sini yaitu ada setengah, seperempat, sepertiga ya, dan yang lainnya ya. Dimana di sini half yaitu setengah, a quarter itu seperempat, a third itu sepertiga, dan untuk 2/3 ada 2/3 ya. Ada 3/5 yaitu 3/5 ya. Itu adalah beberapa angka ya, atau bilangan yang dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya ya, masih tentang asking for price atau pertanyaan tentang harga. Dimana di sini ada beberapa yang perlu disampaikan lagi, yaitu penulisannya ya teman-teman. Dimana 1 itu 1 ya, 2 terus ada 10 10, 20 20, 30 30 ya. Terus ada 100 itu 100 ya, 100, atau kalau bisa juga kita menggunakannya 100 ya. Terus ada 1000 yaitu 1000 atau 1000. Terus ada 1.000.000 yaitu 1 million atau a million. Di sini Pak Guntur lupa untuk menambahkan atau 1 di depannya million. Terus ada juga ada 1 miliar ya, Pak Guntur juga lupa untuk menambahkan atau n-nya ya di depannya ya. Dimana 1 miliar ini dalam bahasa Inggrisnya yaitu billion. Berarti 1 miliar, a billion atau 1 billion ya. Contohnya di sini ya ada 52 ya. Terus ada 124 itu 124, 365 yaitu 365,
Terus ada juga 5.555 yaitu 5,555. Ya, selanjutnya di sini Pak Guntur sediakan untuk percakapan antara penjual dan pembeli. Ya, dimulai dari penjualnya ya. Bertanya, "Can I help you?" Ya, menawarkan sebuah bantuan ya. "Can I help you?" Dijawab juga oleh pembelinya yaitu, "Of course. Can I have a bag of detergent and 5 bars of soap?" Ya. Seller, "Alright. Anything else?" Ya, di sini Pak Guntur salah menuliskannya ya, yaitu yang dibilang oleh seller atau penjual yaitu alright, penulisannya salah ya, terbalik antara huruf T dan H ya. Selanjutnya buyer atau pembeli pun menjawab, can you give me 3 bottles of shampoo ya. Seller, sure, here it is ya. Di sini here it is untuk menunjukkan menunjukkan barangnya ya. Here it is, ya ini barangnya ya. Buyer, thank you. Seller, you're welcome. Ya, selanjutnya yaitu asking for price, masih tetap asking for price ya teman-teman. Kita fokuskan di situ ya. Selanjutnya juga ini percakapan yang kedua ya, dimana di sini menyebutkan nominal harganya ya. Yang pertama yaitu dimulai dari pembeli atau buyer, dimana, "Excuse me sir, can you give me some potatoes please?" Seller, "Yes sure. How much do you need?" Buyer, "I need 5 kilos. How much does it cost?" Dan seller menjawab, "It is 125,000 for 5 rupiahs for 5 kilos. Ya. Buyer, "Alright, I take it. Here is the money." Seller, "Alright, thank you very much." Buyer, "You're welcome." Ya, teman-teman, di sini Pak Guntur tambahkan sedikit ya, yaitu di sini ya. Ya, di sini ya penulisan dari ini ya 125.000 rupiah ya. Dimana di sini dalam penulisannya ya atau penyebutannya yaitu kita menyebutkan 100-nya dulu tanpa diikuti dengan 100.000 ya, tapi 100 aja ya. 125. Berarti 125 itu apa teman-teman? Ya, 125 yaitu 125 baru diikuti ribu ya, seperti kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia 125.000, ribunya di belakang, berarti 125,000 rupiah ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Oke, itu mungkin hanya itu yang bisa Pak Guntur sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini ya. Thank you. Don't forget to study. Have a good study ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Cukup sekian dari Pak Guntur. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Pak Guntur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.